Dengan data ini, layak dan sepantasnyalah denominasi Protestan berterima kasih kepada Gereja Katolik. Salve, saudara dan saudari. Semoga hari ini berkat Tuhan berlimpah atas diri dan keluarga Anda. Sejak reformasi Protestan yang dimulai oleh Martin Luther pada tahun 1517, hubungan antara Katolik dan Protestan seringkali dipandang dalam kerangka perbedaan dan persaingan teologis. Namun, jika melihat lebih dalam, ada banyak alasan mengapa Protestan seharusnya berterima kasih kepada Gereja Katolik. Tanpa warisan yang dijaga oleh Gereja Katolik selama berabad-abad, Protestan tidak akan memiliki banyak aspek fundamental dalam iman dan praktik mereka saat ini. Berikut adalah beberapa alasan utama yang menunjukkan bagaimana Protestan telah menerima manfaat besar dari Gereja Katolik. 1. Kanonisasi Alkitab, warisan dari Gereja Katolik. Salah satu aspek paling mendasar dalam iman Kristen adalah Alkitab. Gereja Katolik memainkan peran krusial dalam menetapkan kanon kitab suci yang diakui hingga saat ini. Pada abad-abad awal kekristenan, berbagai tulisan beredar di kalangan umat beriman, namun tidak semuanya diakui sebagai tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus. Gereja Katolik, melalui beberapa konsili seperti Konsili Hippo, tahun 393 Masehi, dan Konsili Kartago, tahun 397 Masehi, menetapkan daftar kitab-kitab yang dianggap sebagai firman Tuhan yang otoritatif. Tanpa keputusan kanonis ini, umat Protestan tidak akan memiliki dasar Alkitab sebagaimana yang mereka gunakan saat ini. Walaupun ada perbedaan dalam jumlah kitab antara Alkitab Katolik dan Protestan, fondasi dari Alkitab Protestan berasal dari kerja keras para pemimpin Gereja Katolik dalam menyeleksi dan menjaga integritas kitab suci. Hal ini nampak terutama dalam Perjanjian Baru yang secara fakta diwarisi dari Gereja Katolik. 2. Pelestarian tradisi kekristenan. Selama lebih dari 1000 tahun sebelum reformasi, Gereja Katolik adalah satu-satunya lembaga Kristen yang menjaga dan meneruskan ajaran-ajaran iman, yang kemudian sebagian besar diwariskan kepada Protestan. Doktrin-doktrin dasar seperti Tritunggal Maha Kudus, keilahian Kristus, dan keselamatan oleh anugerah Allah telah dikembangkan dan dipertahankan oleh teolog-teolog Katolik sejak masa para rasul hingga abad pertengahan. Para bapa gereja seperti Agustinus, Ambrosius, dan Gregorius Agung menulis banyak karya teologi yang menjadi dasar bagi doktrin-doktrin Kristen yang dipegang oleh Protestan saat ini. Jika bukan karena pemeliharaan dan pengajaran yang dilakukan oleh Gereja Katolik, banyak dari ajaran fundamental ini tidak akan bertahan atau berkembang sebagaimana yang kita kenal sekarang. 3. Penyebaran kekristenan ke seluruh dunia. Sebelum ada denominasi Protestan, Gereja Katolik telah lebih dahulu mengutus para misionaris ke berbagai belahan dunia. Santo Franciscus Xaverius, Santo Patrick, dan banyak lainnya telah membawa Injil ke berbagai tempat, termasuk Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Berkat kerja keras mereka, kekristenan menjadi agama yang tersebar luas. Ketika Protestan mulai mengembangkan misi mereka sendiri, mereka melanjutkan jejak yang telah dibuat oleh misionaris Katolik. Banyak wilayah yang telah diperkenalkan kepada kekristenan oleh Gereja Katolik, dan Protestan tinggal melanjutkan penginjilan di tempat-tempat tersebut. Tanpa fondasi yang telah diletakkan oleh misionaris Katolik, mungkin penyebaran kekristenan tidak akan sebesar sekarang. 4. Pendirian institusi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Banyak universitas pertama di dunia didirikan oleh Gereja Katolik, seperti Universitas Paris, Universitas Oxford, dan Universitas Bologna. Institusi-institusi ini tidak hanya berfokus pada pendidikan sekuler tetapi juga pada teologi, filsafat, dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan pemahaman iman.
Ketika Protestan muncul, mereka mengambil model pendidikan yang telah dikembangkan oleh Katolik dan menggunakannya untuk mendirikan sekolah-sekolah dan universitas mereka sendiri. Banyak reformator Protestan, termasuk Martin Luther dan John Calvin, mendapat pendidikan di universitas Katolik sebelum mereka mengembangkan teologi mereka sendiri. Tanpa sistem pendidikan yang telah dikembangkan oleh Gereja Katolik, sulit membayangkan bagaimana Protestan dapat memiliki sistem akademik dan teologi yang begitu kuat. 5. Penjagaan tradisi iman selama abad ke-8. Pada masa ketika Eropa mengalami kemunduran intelektual, biara-biara Katolik menjadi pusat pembelajaran dan pelestarian ilmu pengetahuan. Para biarawan menyalin dan menjaga naskah-naskah kuno, termasuk kitab suci dan tulisan-tulisan para bapa gereja. Jika bukan karena upaya mereka, banyak warisan teologis dan intelektual kekristenan mungkin telah hilang. Ketika reformasi terjadi, Protestan sangat bergantung pada teks-teks yang telah disalin dan dipelihara oleh Gereja Katolik. Tanpa kontribusi ini, Protestan tidak akan memiliki sumber daya intelektual yang kaya untuk membangun pemahaman teologis mereka sendiri. 6. Inspirasi untuk reformasi. Meskipun reformasi Protestan muncul sebagai reaksi terhadap praktik-praktik dalam Gereja Katolik yang dianggap menyimpang, pada dasarnya reformasi tidak akan terjadi tanpa adanya Gereja Katolik. Reformasi bukanlah gerakan yang muncul dari nol, tetapi merupakan kritik internal terhadap lembaga yang telah berdiri selama berabad-abad. Banyak ide yang diusung oleh reformasi, sebenarnya sudah ada dalam tradisi Katolik. Misalnya, gagasan tentang keselamatan oleh anugerah telah dikembangkan oleh Santo Agustinus, dan kritik terhadap praktik penyimpangan gereja telah diajukan oleh beberapa tokoh Katolik sebelum Luther. Oleh karena itu, Protestan seharusnya melihat reformasi sebagai kelanjutan dari diskusi teologis yang telah ada di dalam Gereja Katolik. 7. Sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Dua sakramen utama dalam banyak denominasi Protestan, baptisan dan perjamuan kudus, berasal dari tradisi Gereja Katolik. Praktik ini telah dilakukan oleh umat Katolik selama lebih dari 1000 tahun sebelum reformasi. Gereja Katolik menjaga pemahaman tentang pentingnya sakramen ini sejak zaman para rasul, dan Protestan tetap mempertahankan sakramen tersebut meskipun dengan interpretasi yang berbeda. Tanpa adanya pelestarian praktik sakramental oleh Gereja Katolik, Protestan mungkin tidak akan memiliki tradisi ini dalam ibadah mereka. 8. Jika Katolik tidak ada, Protestan tidak ada. Protestan tidak akan ada tanpa keberadaan Katolik, karena reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther pada abad ke-16 merupakan reaksi terhadap doktrin, praktik, dan struktur yang telah berkembang dalam Gereja Katolik selama lebih dari 1000 tahun sebelumnya, di mana Katolik telah menetapkan kanon kitab suci, merumuskan doktrin-doktrin dasar seperti Tritunggal Maha Kudus, keselamatan oleh anugerah, serta membangun fondasi gerejawi yang menjadi acuan bagi Protestan dalam membentuk teologi mereka sendiri. Meskipun reformasi bertujuan untuk memperbaiki atau menolak beberapa aspek Katolik, tidak dapat disangkal bahwa banyak unsur yang dipertahankan dalam iman Protestan, seperti penggunaan Alkitab, sakramen baptisan, dan pemahaman tentang Yesus Kristus, semuanya berasal dari tradisi yang telah berabad-abad dijaga oleh Gereja Katolik. Mari kita menghargai warisan bersama. Meskipun ada perbedaan doktrinal yang signifikan antara Katolik dan Protestan, tidak dapat disangkal bahwa Gereja Katolik telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan iman Kristen secara keseluruhan. Sudah selayaknya Protestan tidak hanya melihat perbedaan dengan Katolik, tetapi juga menghargai warisan yang telah mereka terima. Sebagai sesama pengikut Kristus, baik Katolik maupun Protestan seharusnya lebih menekankan pada persamaan dalam iman daripada sekadar menyoroti perbedaan.
Mengakui peran Gereja Katolik dalam membentuk fondasi kekristenan dapat menjadi langkah untuk membangun hubungan yang lebih harmonis di antara sesama umat Kristen. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes 17 ayat 21, Yesus berdoa agar mereka semua menjadi satu, dan sebagai umat Kristen, baik Katolik maupun Protestan dipanggil untuk hidup dalam kasih dan saling menghargai. Dengan memahami dan mengakui peran Katolik dalam sejarah kekristenan, Protestan dapat lebih menghargai warisan iman yang mereka miliki saat ini.